Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan coaching dengan model kita, di mana kami akan mempraktikkan kasus 1. Saya Stephen Limbola SPD sebagai pengamat, Ibu Ida Maya Dewi Merta SPD sebagai coach, Ibu Erniati sebagai coach. Di kasus 1 ini ada seorang guru yang bernama Ibu Ida Maya Dewi Merta yang memperhatikan seorang murid bernama Erniati yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dan dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri selalu bagus hasilnya. Jadi bagaimana Ibu Ida Maya Dewi Merta sebagai gurunya menyikapi hal ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog yang diperankan oleh Ibu Ida Maya Dewi Merta sebagai guru dan Ibu Erniati sebagai siswa ini. Oke, baik. Pada Ibu Ida Maya dan Ibu Erniati dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Stefan. Ibu Erni, kita siap ya, mulai. Siap, oke. Selamat pagi Erni, kita bisa ngobrol sebentar, nak? Selamat pagi Ibu, iya bisa. Oke, begini Erni ya, Ibu perhatikan beberapa minggu ini dalam kegiatan belajar kelompok, sepertinya Erni tidak mau bergabung atau tidak mau bekerja secara kelompok. Bahkan Erni mengerjakan tugasnya secara mandiri yang seharusnya tugas tersebut adalah tugas kelompok. Nah, Ibu memanggil Erni untuk berdiskusi tentang masalah ini. Jadi agar kita temukan apa sih masalahnya gitu. Iya sih Bu, sebenarnya saya ingin menceritakan masalah ini kepada Ibu. Oke. Nanti karena Erni merasa juga ini adalah suatu masalah untuk Erni ya, karena tidak dapat bekerja dalam kelompok. Setelah nanti kita berdiskusi, apa yang Erni harapkan dari hasil diskusi kita nanti? Begini Bu, setelah diskusi ini, saya pengen menemukan solusi dari masalah saya yang tidak bisa mengerjakan tugas secara berkelompok. Gitu Ibu. Oh gitu ya. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih penyebab Erni tidak mau bekerja dalam kelompok atau bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan tugasnya bersama-sama? Apa sih masalahnya? Sebenarnya sih saya mau Bu bekerja sama dengan teman-teman dalam satu kelompok, tetapi saya merasa tidak nyaman, tidak cocok dengan teman-teman Bu. Jadi saya lebih memilih kerja sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi Erni merasa nggak nyaman, merasa nggak cocok ya dengan teman-teman dalam satu kelompok gitu ya? Iya. Oh gitu. Nah, coba ceritakan apa sih yang membuat Erni itu nggak nyaman dan nggak cocok bekerja dalam kelompok itu, apa aja penyebabnya nggak nyamannya? Begini Bu, saya itu kalau kerja secara kelompok, saya tidak fokus Bu, tidak fokus. Gitu Teman-teman itu banyak yang bermain, jadi saya kan mau kerja tugas itu bingung ya. Jadi saya itu lebih suka kerja sendiri. Kemudian kalau saya kerja nanti nilainya begitu dikumpulkan sama Bu ya. Itu yang membuat saya tidak nyaman dengan keadaan kayak begini.
gitu ya. Jadi Berarti mending sendiri. gitu. Berarti Erni merasa capek sendiri gitu kerja kerja tugas kelompoknya gitu ya? Iya Bu, saya merasa itu kayak nggak adil gitu loh. Oh gitu. Eh, apa cuma di pelajaran ibu saja Erni bermasalah dalam kerja kelompoknya? Enggak sih Bu, kan saya itu paling suka dengan hitung-hitungan ya. Oh gitu ya. Saya lebih suka pelajaran matematika, pelajaran IPA, yang ada hitung-hitungannya. Kalau pelajaran bahasa Inggris, pelajaran IPS, pelajaran bahasa itu nggak terlalu suka karena nggak ada hitung-hitungannya gitu. Gitu. Nah, menarik ini dari Nilai penjelasannya. saya ya, Ya. nilai saya tidak bagus di situ. Oh Jadi gitu. nilai saya di pelajaran bahasa, IPS dan bahasa Inggris itu nggak bagus. Oh gitu ya. Nah ini yang menarik bagi ibu. Erni kan suka berarti sama pelajaran hitung-hitungan ya, pelajaran termasuk pelajaran IPA yang ibu bawakan gitu ya. Nah, gimana sih cara Erni mengatasi kegiatan belajar kelompok di mata pelajaran yang bahasa Inggris sama IPS yang menurut Erni nggak suka gitu. Jadi gimana sih cara mengatasinya untuk kegiatan belajar kelompoknya di dua mata pelajaran itu? Gimana caranya? Begini Bu, kalau di pelajaran itu Iya. kan saya nggak bisa ya. Jadi saya suruh teman-teman yang kerja yang bisa. Jadi ya sudah, saya diam aja, biarkan teman-teman yang kerja itu. Oh, seperti gitu ya. Nah, berarti apa yang kamu lakukan itu di pelajaran IPS sama bahasa Inggris ya? Kira-kira menurut kamu sama nggak situasinya dengan ketika pelajaran IPA yang ibu bawa? Sama nggak kira-kira situasinya menurut kamu? Iya Bu ya. Iya ya. Saya nggak bisa dibahas di pelajaran yang nggak ada hitung-hitungannya. Tapi saya bisa di pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Gitu ya. Itu sama Bu ya. Iya. Oke. Berarti sudah merasa ya bahwa tindakan yang Erni lakukan ternyata sama yang dilakukan oleh tindakan teman Erni di ketika pelajaran yang lain ya. Nah, menurut Erni, apa sih definisi dari belajar kelompok gitu loh? Dari belajar kelompok itu apa definisi itu menurut Erni aja, menurut Erni sendiri. Gimana sih apa? Belajar kelompok itu apa gitu? Kalau menurut saya, belajar kelompok itu berarti mengerjakan tugas sama-sama. Kemudian bisa memasukkan ide dari teman lain. Kemudian untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita kerjanya rame-rame, Bu. Itu ya. Hebat, penjelasan kamu itu benar loh tentang belajar kelompok. Definisinya benar itu tentang belajar kelompok. Dari definisi yang sudah Erni jelaskan, apakah Erni sudah melakukan yang seperti tadi Erni sebutkan tentang belajar kelompok? Maksudnya Ibu? Nah, gini. Seperti yang Erni sampaikan tadi ya, bahwa bekerja kelompok itu menyatukan pikiran atau pendapat ya untuk memudahkan kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, apakah kamu ya sudah menyatukan enggak pikiran atau pendapatmu dengan teman satu kelompok sesuai dengan definisi yang tadi Erni jelaskan? Belum ya Bu ya. Begitu tugas diberi, kami kan kerjakan apa yang kami bisa gitu. Kalau nggak bisa ya enggak gitu. Jadi kayaknya belum. Oh gitu ya. Berarti kalian kerja masing-masing dong kalau gitu ya. Oh gitu. Nah, kira-kira karena selama ini kan kalian masih kerja masing-masing, kamu juga kerja masing-masing. Karena kan Erni jagonya di hitungan, otomatis kan jago di IPA sama matematika gitu. Nah, untuk dapat menyamakan pendapat Erni dalam satu kelompok itu, kan tadi menyamakan pendapat ya. Gimana sih cara menyamakan pendapat dalam satu kelompok? Itu, menurut Erni.
Ini Bu, gali kemampuan masing-masing, kemudian mencari solusi dari penyelesaian masalah itu. Kemudian saling menghormati kalau ada teman yang ngomong, ada ide dari teman, itu biasanya kita harus saling menghargai. Oh iya, benar sekali. Bagus ya, bagus. Kamu sudah paham berarti tentang belajar kelompok itu yang seharusnya bagaimana gitu. Nah, jadi kalau dalam suatu kelompok itu harus ada kerjasama dan saling menghargai antara satu sama lain. Nah, yang sangat penting kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik. Seperti itu, nak. Itu kan? Iya, benar juga ya Bu ya. Sekarang saya sudah agak paham sih tentang belajar kelompok itu bagaimana. Oke. Hebat ya, bagus. Kamu memang anak yang hebat ya, anak yang cerdas dan luar biasa. Terima kasih Bu pujiannya, jadi besar kepala ini. Oke. Nah, selanjutnya karena sudah paham ya kekeliruan kamu dalam kegiatan belajar kelompok. Selanjutnya apa sih rencana yang akan Erni lakukan dalam kegiatan belajar kelompok berikutnya untuk dapat bekerja sama gitu? Apa rencananya? Rencana saya kalau bekerja kelompok itu saya akan mengajak teman-teman untuk mengerjakan sesuai potensi masing-masing. Kayaknya gini ya, satu kelompok itu yang sana nomor 1 dia bisa, yang sana nomor 2 bisa. Nanti kalau ada yang belum tahu kita pecahkan sama-sama begitu. Kemudian saya meminta maaf sama teman-teman. Saya sudah terlalu egois. Jadi setiap kerja kelompok saya kayak ada sendiri. Saya mau minta maaf sama teman-teman. Ya, bagus sekali. Ibu sangat suka dengan rencana kamu ya. Jadi rencananya bagus. Tadi sudah kamu jabarkan rencananya bagus. Semoga kamu bisa laksanakan dengan baik. Nah, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk dapat menjalankan rencana yang tadi sudah Erni sebutkan? Komitmennya gimana sih? Ini kan besok ada tugas kelompok lagi. Iya. Jadi saya mau minta maaf dulu sama teman-teman. Kemudian saya mau bekerjasama dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah buat komitmen, sudah buat rencana, sudah buat komitmen, kan harus ada nih yang ngawasi ya, yang ngawasi bahwa kamu sudah benar-benar melakukan apa yang kamu rencanakan tadi. Kira-kira siapa yang kamu mau libatkan untuk bisa memantau lah atau mengingatkan lah gitu, bahwa oh kamu harus seperti ini, kamu kan punya rencana, kamu kan punya komitmen seperti ini. Jadi siapa yang akan kamu libatkan untuk itu? Siapa ya Bu ya? Bagaimana kalau saya minta Ibu? Jadi ininya supaya Ibu, karena kan saya sudah cerita ke Ibu tahu tentang masalah saya, jadi saya anggap Ibu paling mengerti tentang saya. Oke, baiklah. Kan kebetulan besok ya mata pelajaran Ibu juga. Ibu pengen lihat komitmen kamu benar nggak sudah dilaksanakan dengan baik. Dan Ibu harap komitmen kamu ini untuk dalam kegiatan belajar kelompok ini bukan hanya dilakukan pada mata pelajaran Ibu, tetapi bisa pada semua mata pelajaran. Erni bisa belajar berkomitmen dari hasil keputusan Erni sendiri. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Bu paling mengerti saya. Ibu Ida memang guru penggerak yang hebat, keren. Tambah sayang sama Ibu ini. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Jadi Erni, Ibu harap Erni semangat untuk belajar, yakin dan percaya apapun yang ingin kamu lakukan pasti bisa. Jadi kamu pasti jadi orang hebat. Jadi harus yakin, percaya, ya.
Oke Bu, terima kasih. Oke, baik. Ya, Ya, masuk dulu Bu ya. ya, Ibu juga mau Ya. lanjut mengajar sudah bel jam masuk loh. Oke Oke, Bu. ya, Betul sekali. selamat Ya. pagi. Terima kasih. Ya, Terima kasih. oke, baik, baik, bagus sekali dialog yang sudah disampaikan oleh ya dua guru penggerak kita ya, Ibu Ida dari menjadi seorang guru dan Ibu Erniati yang menjadi seorang siswa. Oke, baik, saya akan mencoba menjelaskan hasil pengamatan saya melalui dialog yang sudah disampaikan. Jadi dari hasil pengamatan saya, untuk yang tujuan menyampaikan tujuan ini sudah ada ya dalam dialog ini. Itu yang paling penting situ saya menyimak seperti oke, jadi jika nanti setelah berdiskusi dengan Ibu apa yang ingin dicapai. Nah, itu sebagai tujuan ya, apa yang ingin dicapai. Terus yang identifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya mengenai rencana aksi di sini juga sudah ada dalam dialog juga, yaitu yang mana jadi penyebab tidak mau bekerja dalam kelompok adalah karena merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan teman-teman satu kelompoknya ya, seperti itu untuk identifikasinya. Dan untuk tanggung jawab ya atau rencana aksinya di situ, untuk rencana aksinya ya ada pertanyaan yang selanjutnya apa yang akan kamu lakukan agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Itu adalah rencana aksi yang sudah disampaikan melalui model Tirta ini. Terus yang paling terakhir yaitu tanggung jawab ya. Yang tanggung jawab ini adalah yang menjadi satu komitmen di mana seorang Ibu Ida atau coaching mengatakan, bagus sekali, Ibu sangat suka dengan rencana kamu itu, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini ke depannya, seperti itu. Jadi, itulah yang akan menjadi hasil pengamatan saya, dan terima kasih karena sudah sama-sama kita mencoba untuk berdialog pada sore hari ini, dan semoga apa yang sudah kita coba dialogkan hari ini bisa Terima kasih Pak Stefan, terima kasih Bu Erni ya. Jadi semoga praktek coaching ini dapat kita lakukan dengan baik ke depannya.